pergerakannya dari departemen 1 ke departemen 2, kemudian dari departemen 2 ke departemen 3. Atau bahkan dari 3 kita akan lihat lagi perjalanannya ke departemen 4. Jadi tergantung ya dari soalnya. Nah, tetapi ya, itu dia semua kasusnya tanpa persediaan awal. Ya, nah di malam ini kita akan bahas proses costing dengan persediaan awal. Ya, oke. Dengan persediaan awal di departemen 1. Ini kita lihat dulu kondisinya di departemen 1. Oke. Kondisi yang pertama adalah dengan persediaan awal ada persediaan akhir. Ya, jadi unit persediaan awalnya ditambah unit masuk itu sama dengan unit selesai tambah unit persediaan akhir. Ya, jadi persamaannya seperti itu. Kalau yang minggu lalu kan ini unit masuk itu harus sama dengan unit selesai tambah unit persediaan akhir ya, kalau ada persediaan akhir. Nah, tapi dia nggak ada unit persediaan awalnya gitu. Nah, untuk yang sekarang, karena dia ada persediaan awal, jadi ada persediaan awal, kemudian dana unit yang masuk, itu harus sama dengan unit selesai ditambah persediaan akhir. Ya, nah kemudian dengan persediaan awal, ada persediaan akhir, ada yang rusak dalam proses. Ya, tapi tidak diketahui kapan rusaknya. Ya, jadi ada unit persediaan awal tambah unit masuk itu harus sama dengan unit selesai tambah unit persediaan akhir tambah unit yang hilang atau rusak. Ya, kemudian dengan persediaan awal ada persediaan akhir, ada yang rusak selama proses diketahui kapan rusaknya yaitu pada saat inspeksi. Ya, jadi kalau yang di kasus J itu tidak kita ketahui kapan rusaknya gitu ya, hilang atau rusaknya itu kita nggak ketahui. Nah, kalau yang di kasus K itu diketahui. Ya, jadi kalau diketahui itu berarti pada saat apa? Kita ketahui. Hilang atau rusaknya itu kita ketahui saat kapan? Inspeksi. Ya, pada saat melakukan inspeksi atau quality control. Ya kan kalau di production line seperti itu ya, begitu semua udah selesai kita melakukan proses quality control, nah di sana kita baru tahu barang ini cacat atau seperti apa ya. Nah kemudian ada 5 langkah proses costing ya. Nah yang pertama adalah ringkas aliran unit fisik keluaran, tidak ada persentase ya. Kemudian hitung luaran dalam bentuk unit ekivalen, sama sebenarnya dengan minggu lalu. Kita harus selalu menghitung unit ekivalennya. Kemudian hitung biaya per unit ekivalen ya, biaya satuan atau biaya per unit untuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabriknya. Kemudian ringkas biaya keseluruhan yang harus dipertanggungjawabkan, kemudian bebankan total biaya ke unit selesai dan ke unit dalam proses. Nah, apa itu unit ekivalen? Nah, itu kan kita udah bahas juga minggu lalu ya. Jadi, sejumlah unit keluaran yang kita munculkan, ya, ambil kuantitasnya, kemudian kita konversikan. Nah, kemudian karena kita menggunakan persediaan awal, jadi metodenya sedikit berbeda dengan yang minggu lalu, gitu ya. Nah, metode akumulasi biaya prosesnya itu ada 2, ada yang rata-rata berbobot, ada nanti yang FIFO. Ya, kalau rata-rata berbobot, kita kalkulasi biaya per unit ekivalen semua yang dikerjakan sampai saat ini. Jadi dia berhubungan dengan periode akuntansi pada waktu pengerjaannya. Kemudian bebankan biaya ini ke unit ekivalen yang diselesaikan dan dipindah ke proses berikutnya ya, dan ke unit yang belum selesai dan masih dalam proses. Kemudian biaya rata-rata berbobot adalah total biaya keseluruhan dalam akun barang dalam proses biaya unit ekivalen total yang dikerjakan pada saat ini. Kemudian akun persediaan awal barang dalam proses yang dikerjakan pada periode awal dicampur dengan periode berjalan. Ya, jadi karena kita ada persediaan awal ya, yang di awal sama yang periode berjalannya kita gabungkan. Ini langkah 1 sampai 5 untuk yang weightage average method ya, metode rata-rata berbobot ya. Nah, ini kita akan lihat saja nanti karena kalau dia seperti ada 2 gitu ya. Kalau saya bahas contoh soal di sini, nanti contoh soal yang di UTS nggak kebahas gitu ya. Nah, ini nanti dibaca saja ya. Jadi langkah pertama ringkaskan outputnya, langkah kedua kita hitung unit ekivalen, langkah ketiga hitung biaya per unit, langkah 4 kita ringkas total biayanya, tetapkan biaya untuk unit yang diselesaikan dan pekerjaan yang berakhir dalam proses.
Nah, untuk contohnya nanti kita langsung lihat ke contoh soal. Ya, kan saya tadi udah kirimin ya. Semua udah lihat belum yang saya kirimin di ini, di WA tadi? Ya, jadi itu langsung ke bentuk contoh soal UTS itu. Ya, itu adalah contoh soal UAS. Ya, jadi kita akan bahas nanti dari contoh soal UAS ini. Ya. Nah, kemudian ada metode lagi, satu lagi adalah metodenya adalah FIFO, first in, first out. Artinya apa? Begitu awal yang masuk, itu dulu yang kita selesaikan. Gitu ya. Jadi, kita hitung unit dalam prosesnya, unit masuknya, unit selesai ya. Nah, caranya sama, unit ekuivalen sama yang akan kita teruskan ke departemen berikutnya. Ya, nah hasil prosesnya seperti sebelumnya sama gitu ya. Jadi dari 5 rangkah proses alokasi biaya ini, sejumlah entry itu ya, jurnal dan transfer biaya unit selesai dialokasikan dan dikirim dari persediaan barang dalam proses ke persediaan barang jadi yang kita masukkan ke persediaan. Nah, persediaan akhir barang dalam proses akan muncul dalam neraca. Ya. Nah, kemudian tim perencanaan dan instruksi proses ini ya boleh menghitung spesifikasi dari produk-produk ini gitu ya. Nah, biaya standar mengganti biaya aktual dalam kalkulasi unit ekuivalen. Nah, kalau biaya yang diteruskan itu ya sama dengan sebelumnya ya, yang kita teruskan ke departemen berikutnya karena kenyataannya di production line kita tidak menyelesaikan semua pekerjaan di departemen tertentu. Pasti ada penerusnya, apakah 2 departemen berikutnya atau 3 departemen berikutnya atau 4 departemen berikutnya. Ya. Nah, oke. Saya akan langsung masuk ke contoh soal yang tadi yang saya berikan, ya. Itu adalah contoh soal tes. Udah langsung berubah nggak ini saya share-nya? Udah di contoh soal ya. Oke. Ya, untuk memudahkan Anda ya, Anda silahkan ini lihat di handphonenya juga ya. Nanti kalau begitu saya scroll ke bawah ini ya. Jadi tahu nanti. Oke. Silahkan diperhatikan ya. Nah, ini adalah proses costing dengan persediaan awal, FIFO dan average. Ya, jadi ini adalah materi kita yang kedua ya. Kalau contoh soal yang pertama ya, yang saya suruh minta Anda kerjakan itu kan yang tanpa persediaan awal. Ya, kalau ini jadi proses costing itu yang minggu lalu kita tanpa persediaan awal, kalau yang ini adalah dengan persediaan awal. Nah, karena dia ada persediaan awal, metodenya ada dua ya, ada yang FIFO, ada yang average. Kalau FIFO itu kita akan memproduksi terlebih dahulu yang duluan masuk. Ya. Jadi kalau misalkan gitu ya, Anda misalkan beli sayur ya, banyak jenisnya, misalkan nah itu kan ada susun ya di kulkas itu kan berdasarkan yang dulu, jadi dia nggak cepat rusak kan. Nah itu dulu yang kita pakai. Atau misalkan Anda beli apa gitu ya, nah tentunya yang duluan kita beli itu yang duluan kita pakai biar expired date-nya itu kita nggak kena gitu ya. Atau misalkan untuk yang cepat-cepat rusak nih gitu ya, nah itu yang namanya adalah FIFO, first in first out. Ya, kalau average dia nggak menghitung mau yang ini masuknya awal, mau masuk duluan, kita akan hitung rata-ratanya saja. Ya, oke. Paham perbedaan antara FIFO dengan average? Bisa ya? Oke. Sekarang kita lihat contohnya. Ya. Jadi ini ada namanya adalah Bio Corporation, adalah perusahaan yang membuat obat-obatan untuk penyakit kanker dan dengan single processing department ya. Jadi bahan baku ditambahkan di awal proses dan biaya konversi ditambahkan selama proses berlangsung ya. Nah, saya screen. Takut suka lupa ya. Sebentar ya. Study all the time, but you don't give time to move. It's unfair.
Oke ya. Nah, kemudian ya, ini adalah informasinya selama Juli 2016 ya. Nah, ada di sini informasinya adalah ada unit fisiknya, ada biaya bahan baku dan biaya konversi. Oke, ini adalah data awalnya. Jadi data awalnya cukup sedikit ya, segini aja nih data awalnya, gitu ya. Anda silahkan dicatat ya penyelesaiannya, karena saya nggak akan bagikan yang ini ya. Silahkan dicatat. Nah, work in proses awal Juli ya, yang namanya persediaan awal itu ya berarti di awal bulan gitu ya. Nah, work in proses awal Juli itu adalah 12.500 unit. Oke. Nah, biaya bahan bakunya adalah $75.000, biaya konversinya adalah $87.500. Tingkat penyelesaian bahan baku itu kita nyelesain semuanya 100%. Ya, sementara konversinya di sini hanya 70%. Oke. Nah, unit yang masuk selama bulan Juli ada 50.000. Unit selesai selama bulan Juli ada 42.500. Work in process akhir Juli ada 20.000. Tingkat penyelesaian akhir untuk bahan 100%, untuk konversi 50%. Total biaya yang ditambahkan 350.000 untuk bahan baku, dan biaya konversinya 467.750. Oke. Nah, kita diminta apa? Menghitung unit ekuivalen dan biaya unit dengan metode FIFO dan average, kemudian pertanggungjawaban biayanya, ya. Nah, kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Yang pertama dengan metode average dulu. Oke, Anda nanti bisa buat tabel seperti ini untuk penyelesaiannya ya. Oke, kita lihat. Work in process awal Juli berapa? Work in process awal Juli. 12.500. Ya, ini berarti diketahui dari soal apa gimana? Di soal. Nah, oke ya. Saya tanda nih yang diketahui dari soal dengan kuning. Oke. Oke. Unit masuk bulan Juli diketahui apa gimana ini? Diketahui, Bu. Ketahui, Bu. Ketahui. Nah, kemudian jumlahnya dapat dari mana? Jumlahan yang masuk dan Ya, jadi jumlah yang masuk ya, kan kita tadi ini yang namanya apa? Jadi kata-kata itu nggak harus persediaan gitu loh, harus diingat ya di soal. Ada nggak di sini dia menyatakan persediaan awal kata-katanya? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada, tapi kita tahu yang namanya awal itu ya, work in process awal Juli. Berarti itu persediaan awal nggak? Persediaan awal. Iya, sudah ada di awal bulan, berarti dia merupakan bulan lalu, misalkan persediaan awal bulan Juli, berarti dia merupakan persediaan akhir di bulan apa? Di bulan Juni. Kan seperti itu ya. Persediaan akhir bulan Juni akan jadi persediaan awal bulan Juli. Benar nggak? Ya, nah jadi kalau ada kata-kata awal bulan ya, itu dia akan jadi persediaan awal. Jadi tidak harus, kan nggak dibilang di sini persediaan awal 12.500, bukan, tapi work in process awal Juli gitu ya. Jadi ini adalah persediaan awal barang dalam proses, yaitu 12.500 gitu ya. Oke, unit yang masuk 50.000 berarti jumlah. Nah, kita kan tadi jumlahnya apa? Persediaan awal ditambah jumlah unit yang masuk berapa? 62.500 ya. Nah, unit selesai ini diketahui apa kita cari? Diketahui, Bu. Hah? Unit selesainya diketahui nggak? Ya, ada di soal ya. Coba Anda lihat lagi deh di ini, di soal Anda itu. Ada ya, unit selesai selama bulan Juli. Artinya selama bulan Juli kita menyelesaikan 42.000 unit. Nah, oke. Work in process akhir Juli. Nah, kalau akhir berarti dia persediaan akhir kan? Ya, persediaan akhir ya bulan Juli. Diketahui nggak? Diketahui, Bu. Ya, diketahui. Jumlah berapa? Jumlahnya berapa ya? Kita tambahin 42.500, kita tambah 20.000 ya. Nah, ini kita dapetin ya. Oke. Jadi jumlah yang masuk, jadi gini.
Tadi kan rumusnya gitu ya, jumlah persediaan awal ditambah unit yang masuk harus sama dengan unit selesai ditambah dengan jumlah persediaan akhir. Udah sama nggak jumlahnya? Sama nggak jumlahnya? Udah, Bu. Ya, Anda harus melihat kalau sebelum sama berarti ada yang salah gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Kita akan menghitung unit konversinya, bahan baku ya. Nah, unit selesai untuk bahan baku berapa persen? 100%, Bu. Nah, itu lihatnya dari mana? Di soal. Nah, iya, lihat di soal ya, tingkat penyelesaian itu untuk bahan berapa? 100%. Ya, 100%. Kalau 100% berapa nilainya? 20.000. Hah? Unit selesainya ini ya, unit selesainya kan sama aja. Bahan baku unit selesainya berapa? 42.500. 42.500 ya. Nah, itu kemudian kalau untuk yang persediaan akhirnya berapa? Bahan 100%, ini 50%. Jadi berapa jumlahnya? Untuk yang bahan baku 2.500, untuk yang konversi berapa? 52.500. Oke? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Halo, ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Bisa ya? Belum ada, Bu. Oke. Kemudian kita akan lihat total biaya. Kalau pengaruh leadership apa itu? Soalnya di knowledge area nggak ada leadership. Oke, kita akan lihat ini ya. Jadi work in process awal Juli, oke. Di awal Juli bahan baku dia mengambil berapa? Anda jangan lihat jumlahnya dulu ya untuk bahan baku. Bahan baku dia ngambil berapa? 75.000 ini kita dapatnya dari mana? Dari soal, Bu. Dari soal. Ya, ini dari soal nih. Ya, ini dari soal. Kemudian biaya konversi dapat dari mana? Soal, Bu. Dari soal juga. Totalnya ini ya tinggal Anda jumlahin ya. Nah, ini kan Anda jumlahin aja nih. Ya. Total ini Anda tinggal jumlahin antara bahan baku dengan biaya konversi. Nah, kemudian total biaya yang ditambahkan 350.000 kita dapat dari mana? Dari soal, Bu. Ya, itu ya di tabel paling bawah ya. Coba Anda lihat di handphone Anda. Ya, itu kan yang paling bawah ada total biaya yang ditambahkan. Nah, ini juga dari soal. Yang kuning-kuning ini saya dari soal ya. Nah, untuk biaya konversi juga kan. Nah, kan 463.750 juga dari soal. Sekarang jumlahin. Biaya bahan baku ya untuk bahan baku totalnya berapa? Ini ke bawah Anda totalin 42500 untuk biaya konversi, jumlahnya adalah 551.250 ya. Nah, yang ke samping ini Anda tinggal totalin dari yang kolom sebelumnya. Oke. Sampai di sini paham nggak? Sampai sini paham? Oke, paham. Nah, sekarang kita akan mencari yang namanya biaya per unit ekivalennya. Oke, nah tentunya jumlah total biaya ya kita bagi dengan jumlah unit kita tadi. Ini unit ekivalennya tadi. Yang pertama adalah untuk bahan kita bagi 62.500, sementara untuk yang biaya konversi kita bagi 52.500. Ya, dapat per unitnya untuk bahan 6,8 sedangkan untuk konversi 10,5. Nah, sekarang kita kalikan untuk unit selesai. Unit selesai kita berapa unit? Unit selesai selama bulan Juli berapa unit? 42.500. Iya, ini kan diketahui ya, 42.500 diketahui. Unit dalam proses persediaan akhir juga diketahui 20.000 unit. Nah, ini kan tinggal dikalikan.
Ya, 42.500 dikali dengan 1 unitnya dapat ini, biaya konversinya juga dikalikan dengan unit dapat ini, dan barang dalam prosesnya juga kita kalikan 2.000 dengan nilai per unit ekivalennya, dan konversinya juga seperti itu. Maka dapatlah totalnya 42.500 dengan 551.250. Nah, pertanyaan saya, gimana cara Anda melihat kalau hitungan Anda sudah benar? Total dari biaya bahan baku sama biaya konversi sama kayak total seluruh biaya. Iya, ini harus sama. Ini nih, yang saya tandain warna ungu ini harus sama dengan ini. Ya. Nah, itu harus sama. Jadi nanti kenapa kita melihatnya itu harus sama? Jadi nanti kalau ada soalnya ya hilang, harus normal, tidak normal, kita acuannya ini. Udah sama belum? Kalau nggak sama berarti ada yang missing. Mungkin dia ada yang hilang, kita ada apa? Gitu ya. Nah, bisa terlihat nggak kita memperdulikan nggak dia mau masuk duluan, dia masuk terakhir? Ada nggak itu? Ada yang namanya rata-rata. Ini kan kita cuma menghitung rata-rata dengan unitnya untuk mencari unit ekivalennya. Oke, paham nggak untuk sampai di sini? Ada pertanyaan nggak untuk sampai yang metode average? Sebelum kita masuk ke metode FIFO. Ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, Bisa, Bu. alhamdulillah ya, bisa dipahami ya. Nah, kita masuk ke metode FIFO. Nah, FIFO tadi syaratnya apa? Yang pertama masuk yang dilayani. Nah, FIFO kan first in, first out artinya ya. Yang kita hitung itu adalah yang masuk duluan gitu. Yang masuk duluan apa? Berarti Yang masuk duluan apa? Inventory. Inventory. Nah, kita akan ngambil dulu yang dari inventory. Nah, sekarang kita selesaikan. Ya. Untuk unit bisnisnya 12.500 ini Anda tahu dari mana? Dari soal bukan? Ya, ini dari soal. Ya, jadi masuk Juli juga dari soal ya. Nah, jumlahnya tinggal lagi sama dari sini sama ya. Nah, kemudian kita akan menghitung unit selesai. Nah, unit selesai kalau tadi kan tinggal average ya, nggak mau peduli yang berasal dari inventory awal atau unit yang selesai, kita nggak peduli. Nah, kalau di metode FIFO ini harus kita perhatikan yang asal dari mana ya. Nah, selesai berasal dari inventory awal berapa? Ya, dari mana Anda tahu dari 12.500? Dari persediaan awal. Ya, ini dari persediaan awal ya. Jadi unit selesai itu harus kita tracing dia berasal dari mana saja. Oke, yang pertama adalah unit selesai itu berasal dari yang namanya persediaan awal. Kemudian dia akan masuk dari unit yang selesai. Kemudian tentu ada yang namanya work in proses atau persediaan akhir ya. Nah, untuk bahan baku ya, kalau tadi kan kita nggak cari nggak satu-satu yang berasal dari awal unit selesai, kita cari nggak ini satu-satu? Enggak kan? Kalau di Vivi itu langsung saja mau dia berasal dari mana, kan langsung kita cari saja ininya biaya dari rata-rata. Benar nggak? Nah, Iya, situ Bu. bedanya ya. Nah, lalu yang di Vivo ya, kita akan cari per itemnya ya berasal dari mana gitu. Kok saya oke ya. Pagi-pagi saya menghindari ngajar tuh karena apa? Saya dia pakai susu semua ya. Ternyata di malam bikin ini macet-macet aja nggak jalan. Ya. Saya kira malam cari-carinya bentar ya. Ini nggak jalan ininya.
Oke. Kan? Nah, untuk bahan baku ya, nah kita akan lihat kan bahan baku dari berapa persen. Bahan baku penggunaannya berapa persen? 100%. Jadi kita ambil ya. Berarti dengan bahan baku 100%, berarti yang 12.500 ini kita atas semua enggak? Rasa 100%, dan 100%, nol ya. Tidak ada sisanya di sini. Oke. Kemudian untuk yang biaya ini. Untuk yang biaya konversi. Biaya konversi 7%. Berarti sisanya berapa? 30% kan? Iya, Bu. Ya. Nah, makanya 12.500 ini kita katakan 30% dan dapat 750. Oke. Nah, unit yang selesai adalah 30.000. Ya, kalau selesai berarti kalau selesai dia ngambil semua nggak dari bahan baku sama konversi? Yang ngambil semua ya. Yang ngambil misalkan kalau kita ngecat dia dicat namanya selesai kan? Nah, selesai ngambil semua jadi 30.000 ini kita kalikan 100% baik untuk bahan baku maupun konversi. Nah, perselisihan akhir. Dia kali 100% untuk bahan yang semua. Sementara untuk yang konversi 50%. Dari mana tahu 50% ini? Dari soal Bu. Dari soal ada ya. Untuk akhir konversi itu 50%. Nah, kita jumlahkan ini adalah 5.000, ini adalah 3.710. Kalau ada jumlahnya akan sama dengan 62.500. Nah, ini juga yang jadi acuan ya. Apakah kalimat Anda benar atau salah? Nah, ini jadi acuan Anda nih. Ya, ini harus sama dengan ini. Nah, yang bawah ini dan Anda dapat banyak adalah 2.500. Berapa? Ini dari mana datang pertanyaan 2.500? Dari yang jumlah awal Bu Nah, ditambah ini 12.500 tambah 30.000 tambah 20.000 sama-sama. Jadi kita jangan salah ini. Ini harus sama. Oke. Nah, sekarang unit ekivalennya udah dapat belum? Ya, udah dapat 5.000 untuk posisi 3.750. Sama nggak dengan metode average? Enggak. Beda kan? Ya, beda karena metode yang digunakan berbeda, ya. Nah, kemudian setelah kita, jadi intinya apa? Yang pertama kita lakukan itu apa sih? Nggak bisa salah ya. Masalah di sini. Saya ini itu biar kalau pagi kan kredit banget ya, kan ada yang sekolah online kan, terima ini nggak gerak lagi ini. Aduh. Udah kelihatan? Udah, Bu. Nah ya, oke. Sudah, Bu. Kemudian ya, nah kita tadi hitung total biaya bahan bakunya gitu ya. Nah, total biaya bahan baku berapa? 75.000. 75.000 itu ada di soal ya. Nah, yang 87.500 juga ada di soal. Total biaya yang ditambahkan juga ada di soal ya. Nah, jadi ini semuanya ada di soal nih. Yang 75.000, 350.000 ya. 87.500 dengan 463.750. Jumlahnya kita sudah dapat. Nah, yang kita hitung adalah biaya per unit ekivalennya. Ya, ini adalah 350.000 ya, jumlahnya ini kita bagi dengan 50.000 dapat 7 unit. Ini adalah 463.750 kita bagi dengan 43.750 dapat 10,6. Oke, sampai biaya unit ekivalennya ini bisa dipahami? Ibu, saya mau nanya, Bu. Iya. Tadi yang 30.000 itu dapat yang unit selesai, Bu. Yang mana? Yang di atas?
Iya, yang di atas yang unit selesai yang 30.000 dapat dari mana? Iya itu. Iya, Bu. Nah, ini kita dapat dari mana unit selesainya? Tadi kalau yang di itu apa namanya? Kalau yang dari sebelumnya kita, kalau yang dari average kita bahas nggak berapa yang WIP, berapa yang unit selesai? Halo? Enggak, Bu. Oke, sekarang pertanyaan saya, unit selesai di soal berapa? 20.000, Bu. Unit selesai yang di soal, unit selesai selama bulan Juli. 42.500. 42.500. 500, benar? Iya, Bu. Oke, tapi kan ini kita membedakan antara FIFO dengan average kan? Kalau FIFO tadi kan kita langsung ngambil nilainya 42.500, benar nggak? Ya, kalau ini kita kan ini, jadi unit kita selesainya 42.500. Oke, nah yang unit selesai 42.500 ini, ya untuk yang awalnya kita akan ngambil dari mana? Dari persediaan awal. Iya, dari persediaan awal. Berarti 30.000 ini dapatnya dari mana? Persediaan awal dikurang. Iya, kok persediaan awal dikurang? Alia, dari mana Alia? Tadi unit kita selesai berapa Alia? Tadi unit selesai 42.500. Nah, dikurang dengan, Dikurang work in jadi process gini, awal. unit selesai itu kita udah tahu unit selesainya adalah 42.500. Tapi kita ini karena kita pakai metode FIFO, kita mau men-tracing ini sumbernya dari mana. Oke, nah berarti yang unit benar-benar selesai yang tidak menggunakan dari persediaan awal berapa? Berarti total unit selesai, benar nggak? Total unit selesainya kan 42.500, tapi kan 42.500 ini ada yang diambil dari persediaan awal, dikurang dengan persediaan awal. Makanya dapat 30.000. Ya. Oke, saya kira tadi udah paham, makanya nggak saya tulis di sini kurang. Ya. Oke. Siapa yang tanya tadi? Eksa, Bu. Eksa. Paham nggak Eksa? Paham, Bu. Oke. Ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Bagus pertanyaannya ya. Jadi apa? Mungkin teman-temannya juga ini ya. Saya kira tadi dengan menerangkan itu Anda udah paham, tapi kayaknya lebih bagus ya kita tulis aja ini ya. Jadi Anda lebih paham ya, maksudnya dapat 30.000 dari mana gitu ya. Jadi 30.000 itu adalah unit selesai yang tidak berasal dari persediaan awal. Karena kita harus bedain yang dari persediaan awal berapa, yang benar-benar dari selama proses itu berapa gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Udah terjawab ya Eksa ya? Oke. Selanjutnya ya, ini kita mencari unit ekuivalen sudah. Jadi unit kita selesai berapa tadi? 42.500. Yang berasal dari persediaan awal berapa? 12.500. Nah, yang 12.500 ini biaya bahannya berapa? 75.000 dan konversinya 87.500. Biaya ditambahkan menyelesaikan barang dalam proses berapa? Ada nggak barang yang biaya yang ditambahkan? Nggak ada biaya ditambahin. Ya, jadi gini, logikanya gini deh. Ada barang ada persediaan awal, tapi persediaan awal Anda itu kan bukan barang jadi. Benar nggak? Persediaan awalnya kan jelas-jelas di sini, work in process. Kalau work in process itu barang jadi atau barang setengah jadi? Setengah jadi. Udah selesai dia belum? Belum. Nah, kita punya nih persediaan awal ya, bentuk dalam barang setengah jadi. Nah, supaya dia bisa jadi barang jadi, ada nggak yang kita tambahkan sesuatu? Ada. Nah, ada kan, apakah kita mau menambahkan, apakah unitnya kita rakit, atau kita cat, atau kita lakukan finishing, atau sebagainya, ada gitu ya. Karena persediaan awal kita bukan barang jadi, ingat, jadi persediaan itu ada 3, ada persediaan raw material, ya, yang belum diapa-apain nih.
ada persediaan barang dalam proses atau work in process inventory atau barang setengah jadi, sama juga. Ada yang namanya adalah persediaan produk jadi, ya. Jadi udah final product dalam bentuk persediaannya itu dalam bentuk produk yang udah jadi, yang siap dipakai, ya. Nah, kalau untuk yang barang dalam proses, Anda butuh biaya nggak untuk menyelesaikan persediaan awal Anda tadi? Butuh biaya nggak? Butuh, Butuh. butuh Ya, biaya. butuh ya. Nah, coba lihat di bagian bahan baku, kenapa dia 0? Di bagian bahan baku kenapa 0? Karena udah dipakai semua. Barang, misalkan kursi nih, belum dicat. Kita perlu lagi nggak untuk bikin kursinya, bahan bakunya? Enggak. Karena udah 100%, jadi dari yang masuk ke kita itu adalah bahan bakunya sudah 100%. Benar nggak? Nah, apanya yang belum kita kerjakan adalah proses konversi. Ya, proses konversi yang belum kita kerjakan, makanya di sini 3750 dikali 10,6. 3750 dari mana datang nilainya? Dari itu Bu, unit awal dikali 70%. Apa? 12.500 dikali 70%, Bu. Ya, karena kan dia tidak 100% ya. Ya, oke. Nah, kemudian selanjutnya yang mana lagi nih? Oke. Sekarang oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan total menyelesaikan barang dalam persediaan awal. Nah, jadi totalnya berapa? 202 ini berapa? Berarti ini kita jumlahin ya. Kan ini jadi gini, kita ada produk persediaan awal gitu ya, bentuk dalam setengah jadi. Kemudian kita tambahin sesuatu. Berarti total kita untuk menyelesaikan persediaan awal apa? Penjumlahan ini kan? Penjumlahan yang biru ini kan? Iya, Bu. Benar nggak? Iya, penjumlahan yang biru itu berapa yang barang dalam prosesnya, berapa bahan yang kita tambahkan, ya. Nah, sekarang kita hitung unit yang selesai. Unit yang selesai ini ada kait-mengaitnya nggak dengan persediaan awal? Nggak ada. Dia betul-betul kita buat dari nol di departemen tersebut. Ya. Nah, tentunya berarti untuk material dia ngambil 100% nggak? Halo? Material dia ngambil 100% nggak? Iya, Bu. Maksudnya Iya, berarti 30.000 ini ya, 30.000 unit ini semuanya mengambil slot biaya material dan semuanya juga mengambil slot biaya konversi. Makanya semuanya di sini kali 30.000 unit kali nilai biaya bahan baku dan kali biaya konversinya. Nah, total unit cost selesai berapa? Total unit cost selesainya berapa? Total cost unit selesai ini tentu saja kita dapatkan dari mana? Ya, yang dalam apa total menyelesaikan barang dalam proses yang awal sama yang kita menyelesaikan 3.000 unit. Totalnya adalah 730.250. Ya. Nah, kemudian persediaan akhir 20.000 unit. Berarti ya material dia ngambil semua ya, persediaan akhirnya ya 20.000 kali 7, sedangkan ininya untuk yang konversinya berapa? Kenapa cuman 10.000? 50%-nya, Bu. Iya, karena 50% dari 20.000 unit. Benar ya, Alia ya? 10.000. Nah, jadi ini adalah total biaya. Nah, sekarang kalau kita lihat, sama nggak antara 976 yang di bawah ini? Ya, saya kasih warna apa ya? Abu-abu aja deh. Abu-abu nggak jelas. Nah, ini harus sama ini. Ya, antara yang ini ya, warna apa yang begini. Nah, yang merah ini Anda lihat, sama nggak? Harus sama. Kalau nggak sama, berarti ada yang salah kita dalam melakukan proses perhitungan. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Gampang ya. Jadi sebenarnya kalau
Saya lihat Anda lebih suka contoh soalnya langsung ke soal UAS atau yang di PowerPoint? Yang ini. UAS. Iya, yang langsung UAS ya, karena UAS tuh Yang biasanya UAS. ya yang UAS udah ada ininya langsung ya, udah ada slot-slotnya gitu ya. Nah, makanya ini saya langsung kasih contoh soal UAS. Nah, untuk tugasnya nanti juga soal UAS yang 2009 yang tahun sebelumnya saya kasih tugasnya ya. Nah, tugas yang untuk yang dengan persediaan awal itu paling telat Kamis pagi aja ya. Ya, Kamis jam 8 saya kasih Anda waktu paling telat mengumpulkan. Ya, Oke? Iya, Bu. Baik, Nah, Bu. yang sebelumnya Anda kumpulkan hari Minggu tengah malam, yang ini saya kasih sampai Kamis pagi. Ya. Oke, soalnya akan saya fotokan. Oke ya. Oke, Alia saya mau kasih bonus malam ini. Alia banyak ini ya. Bentar. Kalau yang ini nih berarti saya harus langsung tandain di absen. Sebentar ya. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Silahkan kalau mau ditanyakan, nanti dari ini ada yang ragu atau ada yang apa, silahkan. Alia, ininya berapa Alia? Saya 134, Bu. Bentar. 1, 3, 4. Bentar ya. Ini berarti materi kita ini ya. Proses costing dengan persediaan awal ya. BIP. Nggak apa-apa deh, saya catat di sini aja. Alia. 46 ya Alia ya? Kenapa, Bu? 46 kan ya? Ya. Saya 134. 134, Bu. Alia, kan salah. Beda nama, Bu. Oh iya ya. Ulang Alia, saya malah di Alia. Bentar. 146. Oh, bedanya apa ya? Oh, kalau yang di atas Azalia. Oh, oke. Oke, Alia udah ada 3 nih hijaunya nih. Ya. Ini saya liatin ya, yang banyak-banyak hijau ini bukan buat apa-apa ya, maksudnya biar yang lainnya juga semangat ya. Yang lainnya lumayan ini kalau nanti Anda ditambah berapa poin gitu ya. Nah, ini. Makanya nanti kalau misalkan Anda nanggung-nanggung nilainya A- gitu ya. Nah, dapat ini kan bisa jadi A nanti. Ya. Oke, ini saya lihatin nih. Yang udah ada hijau-hijaunya, berarti 1 hijau, 1 poin ya. Yang udah tuh Aditya ya. San Francisco, kayaknya San Francisco deh paling banyak 4 ini. Rizky, Dava, Claret ya. Ini yang Gabriel juga udah 3. Alia juga udah 3 ini. Ariel 2 ya. Kayak San Francisco paling banyak 4 ya. Oke. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat ya buat yang lain untuk ini aktif di kelas gitu ya. Oke. Karena ini ya kelas kita online ya. Jadi kalau Anda tutup ini saya juga nggak tahu nih orangnya ada apa tidur gitu ya. Ayo dibuka kameranya sebentar, ini mau absen dulu ya. Apalagi udah kelas malam gini ya. Saya makasih banget ya karena Oke, Anda udah bersedia. Jadi untuk absen karena saya memundurkan ini perkuliahan, jadi harus dianggap hadir semua karena bukan di jamnya ya. Ini saya anggap hadir semua. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Untuk ini, untuk materi kita. Sama saya ingetin sekali lagi ya, tugasnya dimasukin, jangan nggak dibikin ya. Tugas itu jangan nggak dimasukin ya. Berarti dengan malam ini berarti kita udah ada 6 tugas. Oke. Ada lagi?
Nggak ada, oke. Karena nggak ada ya, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Waalaikumsalam Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Sama ya, ya makasih juga ya. Saya tutup ya.